Pemasangan airnya ini usahakan airnya air bersih minimal. Kalau memang bisa air aqua lebih bagus. Semakin bagus, semakin jernih, semakin steril airnya, semakin bagus. Karena ini kan untuk humidifikasi kelembapan. Dan ini sudah ada batasnya. Jadi waktu kita ngisi airnya ini minimal sampai di batas ini. Dan kalau berkurang berarti harus kita isi. Ini kan berkurang ya? Yes, sir. Isi nih. Nah, jadi nanti pada saat Anda ujian, ya, when you get the OC, pastikan ini harus sesuai minimal sampai garis ini. Oke, nah, cukup ya? Oke, jelas. Kemudian flow meter, ini adalah isi oksigen. Green, hijau, berarti dia full, penuh. Oksigen ini terisi Penuh. Kalau kuning, berarti sudah mau habis. Kalau merah, berarti Habis. pastikan minimal dia di warna Kuning. Jadi kita ngisi, udah semangat, merah. Kelopak-kelopakan orang kan. Sampai tangga juga. Jadi pastikan minimal Kuning. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Nanti saya. Ketiga, ini ada flow meter, di mana ini kekuatan oksigennya yang diberikan. Tergantung ke kasus. Kalau kita yang sesak biasa, ini awali dengan angka 3. Nanti begitu buka, ini kan sudah nih. Jadi kita harus ini. Biasa dimulai dari angka Kita buka 3. ini kan ke dalam ya. Iya. Kita buka dia. Kalau di dia naik kan? Ya. Betul nggak? Jangan pula ini kita naik, tapi ini kita kunci. Berarti kan percuma aja, ya nggak? Ya. Nah, jadi kita buka oksigennya, Buka ke terus kita atas. naikkan. Pertama, kita usahakan di 3 dulu. Kita tanya pasiennya, kira-kira enak nggak Bu? Bisa bernapas nggak Bu? Sesak nggak Bu? Atau pedas? Kalau dia bilang enak, bisa bernapas, nanti lanjutkan. Tambah satu lagi, keempat. Ini kan 3 tadi ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 kan, naik 1, 4. Orang normal itu standarnya di angka 4. Kalau kita kayak gini, maksimal 6. Tidak lebih dari 6. Normalnya Why? 4, maksimal Karena pedas. 6. Oksigen tuh tekanannya Yang tinggi. normal. Kalau lebih di atas 6, lecet ya. Kemerahan nanti hidungnya. Kecuali dia betul-betul sesak. Susah. Kayak pasien asma. Gitu kan? Betul-betul sesak. Boleh kita naikkan 6. Kalau dia bilang masih kurang, maksimal di angka 10. Itu udah paling maksimal. Pasien asma kronis, karena dia betul-betul kekurangan oksigen, itu maksimal di angka 10. Begitu dia angka 15, langsung lecet ya, merahnya. Oke, jadi nanti pada saat Anda mulai memasangnya, pastikan dulu di angka 3. Dengan tanya, enak nggak? Bisa bernapas? Oke. Terus naikkan lagi di angka 4. Kalau udah oke, berarti cukup di angka 4. Kalau dia bisa kurang Pak, naikkan lagi maksimal di angka 6. tuh 6 itu udah paling tinggi Ya. untuk kasus-kasus kayak kita ini. Kecuali pasien asma berat. Asma berat
dia bisa di angka 10. 10. Oke. Ini kan gelembung tadi kan? Ini bergelembung berarti dia ada Oksigen. Sampai sini. Jadi sebelum kita masang ke pasien, ini kita pastikan dulu semuanya berjalan normal. Ada isinya, airnya terisi segaris, ininya kita naikkan volumeternya Hidup. bergelembung, berarti ini siap dipakai. Pakai. Baru kita ke pasien. Oke, artinya ini adalah termasuk persiapan Alat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana ke pasiennya? Kan tadi misalnya pasiennya mana sini pasiennya satu bang, coba, kan? Ini anggap adalah alat ya. Ini adalah pasien, coba bang dulu. Ini anggap pasien ya. Oke, ini anggap kita sudah memulai. Sebelum kita ke pasien apa dulu? Cuci tangan. Saya cuci tangan, Pakai Pasang. hand spoon. saya pasang spoon, baru ke Pasien. apa yang kita lakukan ke pasien? Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi itu terbagi 3. Pertama awal, fase interaksi awal. Yang kedua fase kerja pada saat kita melakukan tindakan. Interaksi Dan awal, yang ketiga fase ada fase kerja, terminasi. terminasi yang ketiga. Apa kabar Bapak? Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dedi Janji. Biasa dipanggil Dedi. Saya perawat di sini yang bertugas untuk memasang oksigen. Mohon izin Pak, nama Bapak siapa? Oke, senangnya dipanggil apa? Alvin. Oke. Ini Bang Alvin ya. Oke. Itu salam perkenalan. Oke. Jadi kita memperkenalkan diri kita dulu, nama kita, kemudian kita nanya. Pasien. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, bisa. Lanjut kita validasi evaluasi, maksudnya memvalidasi kondisi pasien. Bagaimana tidurnya tadi malam? Nyenyak. Oke. Sarapannya habis? Habis. Apa kira-kira keluhannya Pak hari ini? Sesak napas. 3 pertanyaan. Validasi evaluasi. Yang pertanyaan, tanyakan tidurnya. Tanyakan Bagaimana tidurnya di tidurnya. malam? Nyenyak. Kedua, Nyenyak bagaimana tidur di sarapannya? malam. Habis. Bagaimana Yang ketiga, sarapannya? tanyakan keluhannya. Habis. Apa keluhan Bapak tadi pagi? Bagaimana keluhannya? Oke, Bapak alami sampai di sini ada pertanyaan? sesak. Bisa ya? Itu evaluasi balik. Tahap ketiga, baru kita tindakan. Bang Alvin, karena Bang Alvin tadi mengeluh sesak nafas, bagaimana kalau saya pasang oksigen? Tujuannya adalah supaya abang tidak Sesak. Apakah abang setuju? Setuju. Di tempat tidur seperti ini, Ya. posisi baring atau duduk? Bebas. Oke. Baik, kalau begitu saya siapkan alat dulu. Nanti saya akan pasang oksigen untuk Bang Alvin. Boleh ya? Oke. Itu adalah komunikasi untuk persiapan Alat. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Bisa ya? Benar nih. Tadi Bapak kan bilang komunikasi kan ada 3. Mm. Yang apa itu Pak? Pertama persiapan, kemudian fase kerja, kemudian terminasi. Yang tadi ini tiga bagian tadi itu adalah fase persiapan. Semuanya fase persiapan. Pertama memperkenalkan diri, ya kan? Yang kedua validasi. Yang ketiga tindakan atau kontrak topik biasanya. Tindakan. Jadi ada 3 komunikasi pada saat fase awal. Oke, sudah kan? Sudah. Begitu sudah, berarti kita menyiapkan alat. Apa kita pastikan? Pertama,
oksigennya ada, betul kan? Yang kedua isinya air. Kita tes, betul kan? Betul. Oke. Baru kita siapkan selang Oksigen. Apakah pakai yang selang model selang hidung, atau pakai sungkup, atau pakai defibrillator? Itu tergantung kondisi pasien. Kalau pasien-pasien normal kayak gini cukup pakai selang. Selang. Tapi kalau dia sesak berat, itu pakai tabung. Tergantung. Anggap ini pasien biasa ya. Ya. Ini dia pasien yang pakai Selang. Oke. Kita siapkan alat, nanti kita dekatkan. Betul nggak? Kita pasang. Oke. Ini kan harusnya dari bungkusnya nih ya. Nanti ujian jangan yang udah terbuka, karena nanti pasiennya pasti menolak. Butuh bekas orang tuh. Punya sapi tuh, ya kan? Aduh. Oke. Ini saya buka dari kantongnya ya. Ini sudah masuk. Masukkan. Nah, sebelum saya buka nih, saya pasang dulu ke pasien, ya. Atau sebelum kita pasang kita tes dulu nih, terasa nggak? Ini kan hidung nih. Kita pastikan dulu bahwa oksigennya ada. Sebelum kita ke pasien ya. Ya. Oh ya ada. Oke. Siap. Oke. Sebentar ya Pak ya. Pak Alvin, bentar. Siap. Oke. Nah, di kepala ini kan ada berapa jenis nih talinya? Bisa Ya. dari bawah ke atas. Berarti ininya di atas, kan gini. Ini versi pertama nih. Ya. Jadi talinya dari bawah, kuncinya Atas. betul kan? Betul. Ini kalau dia posisinya baring. Nah, kalau dia mau ubah juga boleh, bisa duduk. Berarti dia di atas apa? Di atas telinga. Berarti ini di Belakang. Tinggal mana dia nyamannya. Kalau ini harus posisi duduk nih, nggak bisa baring. Karena kan nanti tertimpa nih. Ya Pak. Tapi kalau dia baring, jadi posisinya tadi, berarti dia di bawah telinga. Kalau dia baring di Sedangnya, bawah telinga, ini di atas ke capnya di atas kepala. Karena posisi pasien baring. betul ya? Betul. Benar ya? Nah, jadi ini posisinya untuk Baring. Jadi penguncinya di Atas. Kalau dia duduk, kalau mau ganti posisi berarti dia di Bawah. ini di atas telinga. Di atas telinga. Ini berarti di belakang. Belakang. Pas belakang lehernya. Belakang Pak. Bentar Pak. Nah, diri. Kalau pasiennya duduk, Nah, di sini. penguncinya pas di belakang Kuncinya leher. di belakang. Belakang. Oke. Nah, anggap dia duduk. Maunya dipasang di atas telinga. Nanti kuncinya di belakang. Belakang. Nah, sekarang kita tes. Pengalpin sebentar ya. Saya coba dulu ya. Oke. Pertama kita pasang di 3 dulu. Biasa nggak Pak? Enak nggak? Bisa nafas? Bisa. Oke. Maksimal di angka 4. Kalaupun 3 dia sudah merasa nyaman, nggak perlu naik 4. Kalau 3 dia merasa nyaman, enak nggak Bang Alvin? Bisa nafas ya? Oke. Berarti cukup sampai di 3. Tapi dong, Pak kurang nyaman, bisa nambah dikit nggak? Kan gitu kan? Iya kan? Ya. Kalau dia bilang Pak kurang dikit Pak, berarti naikkan 4. Kalau sesak di Biasa. Oke? Oke. Enak Bang Alvin? Cukup ya? Oke, baik. Baik Bang Alvin, ini sudah. Nah,
pada saat saya ngomong tadi masang, ini kan, Bang, bentar ya saya pasang ya. Ini yang ketiga ya. Itu yang disebut dengan komunikasi saat Sanaan. komunikasi tingkat 2. Betul ya? Betul. Komunikasi tingkat Kerja. fase kerja. Betul. Fase Kerja. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Berarti Pak kan kita kan 3 nih, 3. Misalnya Bapak bilang apakah enak Pak? Dia bilang pasiennya bilang enak, berarti tetap 3. Udah, cukup 3 aja. Nambah 1 4 itu kali bilang Pak bisa naik sedikit nggak? Nah, ya, ada negosiasi. Iya, iya. Jadi dia yang minta. Dia minta. Tapi kalau dia bilang cukup 3 ini udah oke, udah. Kenapa? Karena semakin kecil kita berikan oksigen, berarti pasien itu semakin sehat. Kita ngetes dia nih, Yes, sir. jangan langsung 6. Bocor nanti. Ya kan? Oke, ada lagi ya? Bang, Ya. tapi kalau pasiennya tidak bisa ngomong, Gini-gini lagi. Misalnya pasti bisu gitu ya? ya Ya bahasa isyarat lah. Udah nggak? Kalau dong. Iya, iya, iya. Iya kan? Iya, sir. Sampai dia bilang Iya kan kok ketemu dia ngerti. Oke? Hah? Nah, kalau pasien koma ya, koma atau prekoma, itu rata-rata 6. Ya, Kalau pasien karena koma apa? itu Contoh pada rata-rata pasien 6. stroke. Begitu dia koma, dia pasti butuh oksigen tinggi. Cuman dia tidak bisa ngomong. Minimal 6. Tapi jangan 10. Kenapa? Merah, lecet. Itu maksimal 6 tuh. Dan nanti kan pada saat dia koma, kan ada alat tuh namanya SpO2O. Alat respiratori untuk mengukur tingkat oksigenasi kan. Begitu kita pasang oksigen, yang tadinya SP2A-nya 90, dia akan naik sampai di angka 94, 96. Nah, kalau udah di atas 94, berarti udah normal, berarti udah bagus itu. Tapi ternyata begitu kita pasang oksigen masih tetap di bawah 90, berarti oksigennya rendah, tambah lagi. Itu pasien-pasien ICU kan. Itu kita lihat di monitornya, SpO2 saturasi oksigennya itu harus di atas 90. Di bawah 90 berarti dia gangguan pernapasan. Pernapasan. Di bawah 60 udah mau ya sudah. Oke, Oke, sir. any question? Pak, misalnya pasiennya ada kemungkinan pertama itu seperti tadi itu saya bisu, terus kedua, terus pasiennya juga buta gitu kan. Nah, posisinya kan pasti dia tidak bisa lihat, terus kamu pun mungkin terdengar juga gitu kan Pak. Jadi kita harus Oke, nah bisu buta tuli. Coba. Saya kok bisa bahasa tulis. Pertama, kita lihat badannya. Orang sesak pasti dia akan bernapas Lebih cepat. kencang. Semakin cepat berarti sesaknya semakin tinggi, Kuat. berat. Ya. Begitu kita kasih oksigen sesuai ukuran. Begitu kita kasih oksigen, dia kan kita nih napaskan dia bernapasnya. Kalau pernapasnya mulai tenang, normal, berarti sudah cocok. Tapi kalau 4 masih, gitu kan? Ya. Berarti Naikkan lagi. ya kan? Ya. Atau mungkin penyakitnya yang memang beda. Ada yang kelebihan CO, berarti napasnya cepat, tapi dangkal, berarti itu oksigennya harus cukup.
masker. Kenapa? Biar CO-nya harus masuk kan? Kita menafsirkan CO. Karena dia kekurangan CO, berarti begitu nafas dihirup lagi gitu. Maka maskernya oksigennya harus disukup. Tutup. Hanya ada lubang kecil 2 di sini nih, Ya. ya kan? Ya. Ada tabung di depan kan? Ya. Itu pasien kekurangan CO. Oke. Tapi rata-rata kalau kekurangan oksigen terbuka kayak begini. Untuk kekurangan oksigen, karena langsung harus oksigen yang masuk. Nah, jadi kita lihat kalau dia semakin sesaknya masih belum berubah, berarti belum pas. Kita paskan sampai ukuran tadi minimal 4, maksimal 6. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah sampai fase pelaksanaan kan? Ya. Yang terakhir, komunikasi yang ketiga adalah fase terminasi. Di situ namanya ada evaluasi subjek dan objek, keluhan dan penglihatan. Keluhan. Bagaimana perasaan Bang Alvin setelah saya pasang oksigen? Nah, berarti keluhan subjek. Cek. Oke. Objeknya apa? Masih terasa sesak atau masih pakai dada bernapasnya atau enggak perlu? Kurang ya. Kita lihat dadanya nih, masih seperti ini atau tidak? Kalau tidak, berarti secara objek pernapasannya sudah mulai Normal. Oke. Kalau subjek berarti keluhan, kalau objek berarti kelihatan. Subjek Penglihatan. keluhan, Ya, itu objek evaluasi kelihatan. subjek dan Objek. baik Bang Alvin, karena Bang Alvin sudah tidak ada keluhan sesak, dan saya lihat pun dada Bang Alvin juga sudah normal, berarti oksigenasi Bang Alvin sudah kembali Normal. Oke, itu evaluasi validasi. Dasi. Terakhir terminasi. Nah, Bang Alvin setelah memasang oksigen, kebetulan jam 1 ini jadwalnya adalah untuk makan siang. Bagaimana kalau makan siangnya saya antar ke sini? Boleh? Boleh. Nanti mau makan sendiri atau saya bantu? Makan sendiri. Baik. Baik Bang Alvin, nanti jam 1 siang saya akan datang kembali untuk membawa makanan. Mudah-mudahan Bang Alvin sehat. Gitu ya? Baik, terima kasih. Saya permisi. Nah, itu fase Nasi. Tapi sebelum terminasi kita sudah membuat jadwal baru untuk kegiatan berikutnya. Apapun itu, apakah masukkan obat, apakah masang infus, ya kan? Ya. Apakah perbedaan, bed making, dan lain-lain. Oke, siap. Ada pertanyaan? Mudah kan? Nampaknya mudah. Saya ulang ya. Oke. Jadi persiapan sudah oke, fase sudah oke. Berarti kita ada 3 komunikasi. Komunikasi pertama adalah persiapan, yang kedua adalah fase kerja, yang ketiga adalah fase Terminasi. persiapan terbagi 3. Pertama, Perkenalan. perkenalan, yang kedua Validasi. yang ketiga Tindakan. saya. Bisa. Komunikasi yang kedua apa? Fase Fase kerja. Berarti dari awal sampai Akhir. Yang ketiga komunikasi adalah Terminasi. Terminasi terbagi 2. Yang pertama Subjek. validasi objek objek, dan subjek. Yang kedua Eh, kontrak topik untuk beri berikutnya. Oh. ya jadwal berikutnya, ya kan? Kata cerita nih, Pak keluhannya apa? Bagaimana setelah pemasangan oksigen? Enak. Tidak ada lagi sesak kan Pak? Aman. Berarti itu subjek dan objek. Objek. Nah, baru kita kontrak topik berikutnya, Pak. Jam 1 nanti saya akan kesini lagi untuk memberi Makan. Bapak bisa dia? Bisa? Oke. Baik. Terima kasih Bapak
semoga cepat sembuh dan mudah-mudahan Bapak cepat kembali. Oke? Siap. Oke. Ada pertanyaan? Nanti? Nanti. Oh, di kembali Mbak. Ya. Siap. Ada pertanyaan?